Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Said Akhtar, NIM 1420084 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2020, praktikan SIL Pluk 5. Pada kali ini aku bakal maparin untuk tutorial pada praktikum Sistem Informasi Lingkungan acara kedua. Jadi yang pertama, kita membuka dua aplikasi, yaitu Global Mapper dan juga kita membuka ArcGIS. Lalu yang pertama, kita untuk penggunaan dari Global Mapper, pertama kita klik open your own data files. Lalu selanjutnya kita cari folder di mana kita menyimpan uh, DEM. Lalu sesuai dengan peta yang kita gunakan pada acara satu kemarin. Kita Ctrl A lalu kita open. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya yaitu kita klik file lalu open data files. Lalu yang selanjutnya kita buka untuk peta pada praktikum acara kemarin yang untuk batas administrasi. Oke, setelah itu untuk zoomnya kita gunakan Open Control Center, lalu kita scroll sampai administrasi ke atas, klik kanan, lalu kita klik zoom to selected layers, lalu kita close. Nah, lalu untuk menentukan konturnya kita klik file, lalu kita klik generate contours. Nah, untuk kontur intervalnya sendiri di sini aku pakai 12,5 meter untuk interval konturnya. Lalu klik contour bounds lalu draw a box. Nah, selanjutnya kita tandai zonai area yang peta administrasi kita. Nah, setelah itu kita klik OK. Lalu muncul konturnya seperti ini. Lalu setelah itu kita ekspor konturnya dengan cara klik file, lalu kita klik export vector data di bagian export shape file. Lalu untuk ini kita centang export lines. Lalu kita pilih di sini kontur pada folder yang kita inginkan, lalu save. Oke, setelah seperti ini kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita membuka ArcGIS. ArcGIS pada peta acara satu kemarin seperti ini. Lalu yang pertama kita klik kanan pada layers, lalu kita add data. Kita masukkan data kontur yang telah kita save dari Global Mapper, lalu kita add. Ini close. Lalu akan jadinya seperti ini. Nah, lalu setelah itu langkah selanjutnya ialah kita klik geoprocessing. Lalu kita klik. Nah, untuk input featuresnya di sini, untuk input featuresnya ini kita klik di sini, lalu kita klik kontur. Nah, sudah di sini input featuresnya kontur. Untuk klik featuresnya kita klik di sini, lalu kita klik administrasi tasik. Lalu kita klik OK. Kita tunggu. Lalu setelah di sini ada tulisan seperti ini, kliknya itu udah selesai, udah sukses. Lalu yang selanjutnya kita lakukan yaitu klik kanan pada kontur ini, lalu kita open attribute table. Lalu di sini kita klik table options, lalu kita add field. Lalu kita tulis di sini IK, search integer, oke. Oke, di sini udah ada tabel IK. Lalu kita klik kanan pada kontur klik ini, lalu kita edit features, start editing. Kita continue, lalu kita klik pada IK sini, kita klik kanan, lalu field calculator. Lalu di sini kita masukkan rumus elevation, kita tulis MOD sama dengan MOD, baru kita kan menggunakan interval kontur 12,5. Kita kali 4 berarti menjadi 50 sama dengan 0. Lalu kita klik OK. Nah, lalu setelah ikannya jadi 0 dan min 1 seperti ini bisa kita close aja. Lalu tadi kita edit featuresnya, udah mati. Nah, setelah seperti ini, kita ke properties. Lalu setelah properties, kita ke simbologi. Lalu kita kategoris. Lalu di sini di value field-nya kita cari di elevation. Di IK. Baru kita add all values. Ini kita install aja. Nah, di sini kan ada dua nih, yang min 1 dan 0. Kita klik 2 kali. Lalu di sini kita sesuaikan warnanya dengan kontur yaitu electron bold. Width-nya kita kasih 2, lalu oke. Lalu untuk yang 0, kita pakai juga electron bold. Oke. Lalu kita klik apply. Seperti ini jadinya. Ini kita matikan aja. Untuk bagian kontur kita matikan seperti ini. Lalu setelah itu kita ke properties lagi. Lalu kita ke labels. Ini kita centang label feature in this layer. Lalu ini kita ganti define classes seperti ini. Lalu SQL query-nya kita klik. Lalu di sini kita memasukkan untuk IK terus sama dengan get unique values dan kita masukkan min 1. Lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini untuk label field-nya kita ganti ke elevation lalu expressions. Nah, di sini kita masukkan elevation plus
tanda petik, spasi, M, tanda petik lagi. Lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti itu, untuk teksnya sendiri kita menggunakan Times New Roman. Lalu untuk simbolnya, kita edit simbol, lalu mask, halo. Oke. Oke. Lalu placement propertiesnya kita klik, kita ubah dari above jadi on the line. Seperti ini, lalu kita klik OK, lalu kita klik apply. Nah, setelah seperti ini udah terlihat untuk dari elevasi pada indeks konturnya. Lalu yang selanjutnya itu kita membuat peta, kita menentukan penggunaan lainnya dengan cara klik kanan administrasi Tasik, lalu open attribute table, lalu di sini kita masukkan keterangannya. Di sini saya sudah masukkan sawah, pemukiman dan ladang. Setelah seperti ini kita klik kanan pada administrasi Tasik. Lalu kita ke properties, lalu kita buat simbol untuk penggunaan lainnya. Kita klik ke simbologi, kategoris, value fieldnya kita masukin keterangan. Ini kita uncentang, lalu selanjutnya add all values, lalu kita sesuaikan dengan simbol yang asli. Di sini belum ada simbol dari peta, jadi kita ke style reference, lalu add style to list, lalu di sini menggunakan simbol RBI agar sesuai dengan simbol RBI. Kita klik OK. Lalu setelah muncul, tadi kan saya ini untuk simbol dari ladang. Lalu di sini kita cari ladang, ini ladang, kita klik OK. Lalu untuk pemukiman kita klik 2 kali, lalu ini pemukiman, kita klik OK. Lalu sawah juga kita klik, lalu kita cari sawah, kita klik OK. Lalu setelah seperti ini, kita klik saja apply. Oke. Lalu selanjutnya untuk labelsnya kita label fitur invoice centang, ini kita ganti define flash. Lalu label fieldnya kita ganti keterangan, untuk teksnya sendiri kita gunakan Times New Roman. Lalu untuk simbolnya kita klik simbol, edit simbol, lalu meshnya kita ganti halo, lalu oke. Lalu kita klik lagi, sudah seperti ini baru kita apply. Oke, jadi akan seperti ini. Ini untuk sawah, ini untuk pemukiman, dan ini untuk ladang. Lalu selanjutnya kita melakukan memberikan simbol juga pada jalan, yang dimana kita klik kanan pada jalan Tasik, lalu kita open attribute table, lalu di sini kan belum ada keterangan nih, jadi kita klik table options, add field, lalu kita tulis keterangan, lalu kita type-nya kita ganti teks, lalu kita klik OK. Sudah seperti ini, kita klik kanan pada jalan Tasik, lalu kita edit features, start editing. Oke, kita OK. Lalu di sini menentukan nama jalan. Jalan apel, jalan mangga, jalan durian, jalan alpukat, jalan anggur, jalan bis. Setelah seperti ini, sudah bisa kita keluarkan saja. Lalu, untuk jalan Tasik ini sendiri, kita klik kanan. Tadi edit features, kita ke properties. Setelah ke properties, kita menentukan lagi simbologi. Kategoris. Di sini kita masukin keterangan. Lalu ini kita uncentang, lalu add all values. Di sini sudah ada semua jalan. Lalu, kita pilih untuk jalan sendiri, ada beberapa jalan. Saya menggunakan jalan arteri, berwarna Mars Red. Klik OK. Lalu untuk jalan anggur, kita menggunakan jalan layang. Kita menggunakan Mars Red lagi. Klik OK. Lalu jalan apel, jalan arteri. Untuk warnanya sendiri kita ganti merah. Kita ganti merah di sini. Oke. Jalan durian, kita ganti jalan tol merah. Jalan mangga, kita ganti jam setapak, kita gunakan merah. Oke. Tadi jalan anggur, kita dengan warna merah juga di sini. Oke. Jalan alpukat tadi juga kita gunakan warna merah. Lalu jalan manggis, kita akan menggunakan jalan lain.
edit simbol, kita ganti juga berwarna merah. Oke, setelah seperti ini kita apply, lalu kita masukkan labels, lalu label finish layer, lalu define classes, kita ke keterangan, lalu untuk teksnya sendiri juga Times New Roman seperti ini. Lalu untuk simbol sendiri kita edit symbols, mesh, halo, kita klik OK, lalu kita klik apply. Jadi seperti ini. Di sini sudah kelihatan jalan ini jalan apel. Lalu di sini ada jalan durian, di sini ada jalan mangga, ada jalan manggis, jalan anggur, dan lain-lain. Lalu kita melakukan hal yang sama pada sungai, yaitu kita klik kanan pada sungai, open attribute table, kita klik table options, lalu kita stop editing, oke. Kita ke sungai, kita klik ini, lalu kita sungai, kita add field, lalu kita tulis keterangan sama seperti tadi. Text, kita klik OK, lalu di sini kita edit filter, start editing. Lalu untuk sungai sendiri, ini kita menggunakan, karena sungainya sama, jadi kita selection simbology, kategoris, add values. Di sini sungainya kita cari untuk sungai. Sungai kita gunakan seperti ini saja, kita klik OK, apply. Oke. Untuk sungainya sendiri sudah ada ya, sungai-sungainya. Oke. Lalu untuk yang terakhir yaitu simbol Tasik, kita klik sini, kita stop editing. Lalu untuk simbol, kita klik kanan pada simbol. Lalu kita ke open attribute table, kita klik, lalu add field. Lalu di sini kita kasih keterangan. Type-nya kita kasih teks, lalu OK. Lalu kita klik kanan pada simbol Tasik, lalu edit feature, start editing. Kita continue. Lalu di sini saya pakai, misalkan saya pakai rumah sakit, bandara, sama di sini saya menggunakan di sini saya akan menggunakan rumah sakit, bandara, dan juga di sini puskesmas. Oke, close, kita stop editing, yes. Lalu kita klik kanan simbol Tasik, kita ke properties. Lalu di sini di simbology kita kategoris lagi, value field-nya kita ganti keterangan, ini dihilangkan, add all values. Lalu di sini ada bandara, puskesmas, dan rumah sakit. Lalu kita klik 2 kali. Di sini bandara ini. Kita klik OK, lalu puskesmas. Kita cari di sini puskesmas. Puskesmas, lalu di sini kita cari rumah sakit. Ini ada rumah sakit. Sudah seperti ini, lalu kita apply. Oke, lalu selanjutnya kita labeling, yaitu dengan label finish layer centang, lalu define classes. Lalu di sini seperti yang sebelumnya kita ganti keterangan. Lalu untuk tulisannya sendiri kita menggunakan Times New Roman. Nah, setelah seperti ini untuk simbolnya kita menggunakan kita edit simbol, lalu mesh, lalu halo, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Selesai, lalu placement properties. Di sini kita change location, kita kasih ke prefer bottom center all allow. Oke. Kita klik OK. Lalu setelah seperti ini kita apply. Lalu kita klik OK. Lalu setelah jadi untuk dari simbol sendiri ada bandara, rumah sakit, dan puskesmas. Lalu untuk konturnya sendiri juga sudah jadi di sini kontur elevasi konturnya. Lalu selanjutnya juga untuk sungainya itu juga udah ada yang berwarna biru muda ini sungai. Lalu untuk jalannya sendiri juga sudah ada di sini. Ada beberapa. Lalu untuk dari penggunaan lahannya sendiri juga sudah ada. Itu ada penggunaan lahan sawah, lalu pemukiman, dan juga ladang. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.